Ancaman terbesar dari keanekaragaman hayati adalah kepunahan biologis atau biological extinction. Kepunahan biologis adalah hilangnya keberadaan suatu spesies. Berdasarkan beberapa bukti biologis dan bukti pada fosil, ditemukan bahwa setiap spesies pasti akan musnah. Suatu spesies hidup di bumi sekira 3,5 juta tahun sebelum benar-benar punah. Tingkat kepunahan dinyatakan sebagai persentase atau jumlah spesies yang punah dalam jangka waktu tertentu seperti dalam setahun. Keseimbangan antara munculnya spesies baru dan kepunahan suatu spesies menggambarkan keseimbangan keanekaragaman hayati di bumi. Namun, keberadaan manusia modern mempercepat kepunahan biologis. Lalu bagaimana dengan sekarang? Keberadaan manusia mempercepat kepunahan biologis. Hal ini disebabkan akibat populasi manusia yang meningkat di seluruh dunia, kemudian menghabiskan banyak sumber daya alam dan meningkatkan nilai tapak ekologi. Menurut Millennium Ecosystem Assessment pada tahun 2005, manusia menempati hampir 80% bumi, di mana aktivitas manusia memperparah kepunahan biologis. Manusia mengubah hutan dan padang rumput menjadi lahan pertanian dan pemukiman, menyebabkan tempat tinggal hewan berkurang. Aktivitas manusia juga menyebabkan pencemaran hampir setengah dari permukaan air di bumi. Akibatnya, kepunahan biologis meningkat 1000 kali lipat. Bahkan diprediksi akan terjadi peningkatan sebesar 10.000 kali lipat dari yang sebelumnya 0,001%. Jika ini benar, akan ada 1% spesies punah tiap tahun dan tentu akan mengganggu keanekaragaman hayati di bumi. Spesies langka adalah spesies yang hanya memiliki beberapa individu yang masih bertahan di bumi sehingga akan segera punah. Sedangkan spesies terancam punah adalah spesies yang masih memiliki beberapa individu yang kemungkinan masih dapat bertahan pada beberapa tahun. Namun, kalau jumlahnya terus menurun, kemungkinan juga akan segera punah. Penyebab semakin cepatnya kepunahan biologis. Penyebab dasar meliputi pertumbuhan populasi, peningkatan pemakaian sumber daya alam, penilaian rendah terhadap modal alam, dan kemiskinan. Penyebab langsung cepatnya kepunahan biologis meliputi hilangnya habitat, degradasi dan fragmentasi habitat, masuknya spesies asing atau invasif spesies dalam suatu ekosistem, polusi, perubahan iklim, penangkapan ikan secara berlebihan, perburuan liar, perdagangan hewan eksotis dan tanaman hias atau tanaman langka, tidak terkendalinya predator dan hama. Ancaman keanekaragaman hayati, pengrusakan ekosistem terestrial. Meliputi penebangan hutan yang tidak berkelanjutan, kebakaran hutan, serangga atau hama, perubahan iklim. Ancaman keanekaragaman hayati, pengrusakan ekosistem akuatik yang disebabkan oleh aktivitas manusia, invasif spesies, pertumbuhan populasi, polusi, dan perubahan iklim. Kita perlu untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati, yaitu melakukan pemeliharaan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati untuk mencegah kerusakan atau kepunahan keanekaragaman hayati tersebut. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu pendekatan spesies dan pendekatan ekosistem. Pendekatan spesies berupaya melindungi spesies terancam punah dan spesies yang berperan penting dalam rantai makanan. Contohnya, melalui metode konservasi in situ dan ex situ. Konservasi in situ dilakukan di habitat aslinya, seperti cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Untuk konservasi ex situ, dilakukan di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, taman safari, dan kebun raya. Sedangkan, untuk pendekatan ekosistem, lebih fokus pada perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa langkah untuk menjalankan strategi di awal. Yang pertama, upaya perlindungan hotspot keanekaragaman hayati global. Distribusi spesies di bumi ternyata tidak merata. Nyatanya, 17 negara megadiversitas, dan Indonesia termasuk ke dalamnya. Negara tersebut kebanyakan berada pada wilayah hutan tropis, mengandung 2/3 dari seluruh spesies di bumi. Untuk melindungi sebanyak mungkin keanekaragaman hayati yang tersisa,
ilmuwan menyarankan untuk mengidentifikasi dan melindungi kawasan hotspot biodiversity secepatnya. Yang kedua, dapat melalui upaya perlindungan jasa ekosistem. Maksudnya, kontribusi ekosistem secara langsung atau tidak langsung terhadap kesejahteraan manusia. Ternyata, hampir setiap tempat alami di bumi terdegradasi sampai tingkat tertentu oleh aktivitas manusia. Setidaknya, kita dapat memulihkan sebagian dari kerusakan-kerusakan tersebut melalui beberapa cara. Yang pertama, restoration, yaitu mengembalikan kondisi habitat atau ekosistem terdegradasi ke kondisi yang semirip mungkin seperti kondisi aslinya. Yang kedua, rehabilitation, yaitu mengembalikan fungsi dan pemanfaatan ekosistem terdegradasi tanpa harus mengembalikan ke kondisi aslinya. Contohnya, penghijauan di lahan hutan yang ditebang habis. Yang ketiga, replacement, yaitu mengganti ekosistem terdegradasi dengan tipe ekosistem lainnya. Contohnya, mengganti ekosistem terdegradasi dengan penanaman pohon atau tanaman pakan ternak yang lebih produktif. Yang keempat, creating artificial ecosystem, atau menciptakan ekosistem buatan. Contohnya, membuat lahan basah untuk menekan banjir. Lalu, bagaimana dengan keanekaragaman hayati di Indonesia? Menurut Profesor Dr. Endang Sukara, ancaman kepunahan kekayaan hayati baik pada spesies, habitat, dan ekosistem di Indonesia dinilai sebagai yang tertinggi di dunia. Hal tersebut terjadi akibat kerusakan lingkungan yang terjadi pada habitat tempat hidup flora dan fauna. Di Indonesia, terjadi kerusakan ekosistem hutan, seperti kebakaran hutan, penggundulan hutan, konversi lahan hutan ke non-hutan, juga penyelundupan hasil hutan. Di Indonesia juga terjadi kerusakan ekosistem laut, seperti pencemaran air oleh sampah dan limbah, kerusakan terumbu karang, dan juga penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Itulah yang menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia terancam punah. Lalu, apa upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia? Di Indonesia, ada pengaturan hukum yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dinyatakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, TAP MPR nomor 2 tahun 1993 bab 4 Pembangunan 5 tahun ke-6 bidang ekonomi bagian 18 mengenai lingkungan hidup. Selain itu, ada juga undang-undang yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Sebagai berikut. Semoga kita semua dapat memelihara dan melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.